eh, kita saling sapa dulu yuk di kolom chat. Saya pengen tahu nih ada siapa aja dan dari daerah mana, biar bisa kita saling silaturahmi. Boleh nama dan dari daerahnya atau dari organisasi mana sih eh, kakak dan ayah bunda yang hadir pada webinar kali ini. Boleh ditulis di kolom chat box untuk saling silaturahmi. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ada dari Hijabers Mom yang selalu dukung di webinarnya Daril Umi. Kemudian juga ada Ibu Suci dari HMC Bandung, selamat tergabung. Dan juga ada Kak Erna Rahma. Kemudian ada sahabat terbaik saya, menurut saya ini juga beliau sosoknya mirip sekali seperti Teteh Khadijah ya, mirip sekali dengan Baginda Siti Khadijah, Teteh Indah Khairil Maria. Selamat bergabung, senang sekali Teteh kita bisa sambung silaturahim ya Teh ya. Kemudian juga ada Kak Nur Hasanah, Kak Rizky Umi Kulsum, kemudian ada Kak Mintarti, ada Anissa Nurleli, Lisna Erika, Kak Teti Mahya, Witri, dan Kak Nunung. Kemudian ada Ibu Bidan Husdiati, kemudian juga banyak juga dari internal Daril Umi. Kami ucapkan terima kasih ayah, bunda, atau kakak-kakak yang sudah bergabung di acara webinar kali ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, boleh dong kita open kameranya dulu, kita ambil sesi foto bersama nih, kalau misalnya berkenan. Oh iya, ada Mbak Wulan juga dari Tangerang, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Teti dari Bandung, terima kasih sudah bergabung. Ada Ibu Carita, di domisilinya dari Kota Jambi. Wah, salam untuk Kota Jambi. Terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Tengku Marisa, terima kasih sudah bergabung. Insya Allah kita sambil menunggu beliau, kita nanti juga akan ada welcoming mark dari penasehat dari Daril Umi, founder Daril Umi. Kebetulan hari ini belum bisa hadir karena mengisi kelas. Jadi hari ini insya Allah akan diwakilkan oleh penasehat dari Umi, suaminya dari Mbak Lisa, yaitu Mas Agas, nanti yang akan memberikan welcoming speech untuk webinar kali ini. Boleh nih, sudah 4 orang, kita open kameranya, kita mohon izin untuk ambil sesi dokumentasi ya semuanya. Terima kasih Ibu Erna Rahma. Oh iya Mbak Wulan, selamat berjumpa kembali, senang ketemu Mbak Wulan kembali. Terima kasih bantuan webinar yang bulan kemarinnya, dan alhamdulillah. Mohon izin webinar November kita ganti ke bulan Desember karena kita sangat berebutan jadwalnya untuk pembicara kali ini. Jadi webinar November pada saat bulan kemarin sempat kosong, jadi digantikan dengan webinar di bulan Desember. Lumayan sudah ada beberapa orang nih yang sudah buka. Mohon izin saya untuk screen capture ya sebelum kita mulai, tapi nanti kalau misalnya setelah kita berjalan lagi dari acaranya, nanti kita akan sesi foto lagi. Mohon izin, saya izin screen capture-nya ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, kalau gitu saat ini sudah 24 partisipan, mudah-mudahan makin banyak yang masuk. Mudah-mudahan makin banyak yang masuk untuk webinar pada hari ini. Mohon izin saja kita buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat untuk terus hidup meski di masa pandemi saat ini, untuk terus berkarya dimanapun kita berada, dan kemudian untuk terus bermanfaat, untuk terus berjuang di jalan Allah, sehingga hadirnya webinar kali ini dan sehingga hadirnya kita semua di acara webinar pada hari ini bersama dengan Daril Umi.
Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat dakwahnya, berkat kegigihannya membawa Islam sampai ke kita, sampai dengan nikmat Islam sampai kita rasakan sampai detik saat ini, dan ternyata perjuangan kita belum selesai. Ayah bunda, kakak-kakak sekalian, masih akan sampai ke akhir hayat kita untuk memperjuangkan Islam, masih dengan sampai ke entah di usia berapa nanti suatu saat Islam akan berjaya, apakah mungkin kita masih ada atau tidak. Nah, berikut juga semuanya adalah hasil perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga adanya webinar hari ini adalah bagian dari kita meneruskan perjuangannya baginda Rasulullah SAW sampai mencapai Islam yang sempurna, sampai mencapai titik peradaban Islam yang luar biasa di dunia ini. Terima kasih semuanya, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, kakak-kakak yang sudah hadir pada acara webinar kali ini. Webinar ini adalah acara rutin bulanan atau lebih sederhananya adalah kajian bulanan yang diselenggarakan oleh The Real Umi dan juga Visi Peradaban Foundation yang semata-mata dengan niat untuk saling membagi ilmu, kemudian juga saling bersama-sama agar kita terus memperbaiki diri menjadi madrasah sejati, kemudian juga menjadi umat Islam yang bermanfaat untuk rahmatan lil alamin, agar kita punya peran baik di keluarga, baik di lingkungan, maupun juga dengan skala yang lebih besar, sampai kita menjadi rahmatan lil alamin. Nah, webinar-webinar yang setiap bulan ini diadakan secara rutin untuk menambah kapasitas dan keilmuan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang terbaik. Acara ini juga selain tadi diadakan oleh The Real Umi dan Visi Peradaban Foundation, didukung juga oleh Visi Finansial dan Visi Keluarga dan Al-Fat Institute, juga bersama-sama dengan community partner kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Madrasatun Nisa, kemudian juga PCIA Aisyah dari Malaysia, kemudian juga Al-Insyirah, dan juga Hijabers Mom, begitu juga dengan Baharu Foundation. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media dan community partner yang sudah mendukung pada acara webinar kali ini. Kalau begitu, untuk memulai acara webinar yang insya Allah mudah-mudahan berkah untuk keilmuan kita semua pada hari ini, kita mulai dengan membaca Ummul Quran Suratul Al-Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan niat kita mengikuti acara webinar kali ini mempunyai banyak ilmu, mempunyai banyak manfaat, dan juga nantinya bisa berdampak pada rahmatan lil alamin. Baik, sambil menunggu Teteh Khadijah bersiap-siap, saat ini masih dalam persiapan, kami ada welcoming mark atau welcoming speech dari Mas Agas atau Bapak Agas Tiaha Junadi, lebih tepatnya lebih santainya biasa ingin disebut Mas Agas, katanya beliau ini adalah suami dari Mbak Lisa, pendiri dari The Real Umi. Nah, beliau ini adalah pendiri dari Visi Peradaban Foundation. Mohon izin sebelum ke Mas Agas, saya ingin bacakan terlebih dahulu profilnya. Bapak Agas Tiaha Junadi, atau yang lebih akrab atau ingin lebih santai dipanggil dengan Mas Agas. Beliau adalah seorang yang sangat menyukai dunia pendidikan, khususnya di bidang pemberdayaan pemuda. Kemudian beliau juga pernah terlibat dalam berbagai organisasi kepemudaan, baik skala nasional maupun juga skala internasional. Di sela-sela kesibukannya, beliau juga cukup sering diminta untuk konsultasi perihal pernikahan, kemudian juga membangun keluarga muda. Nah, karena hal tersebut, saking sadar dan pentingnya ilmu tersebut, beliau kemudian mengambil magister dalam bidang pendidikan agama Islam. Kemudian setelah menyelesaikan masternya, beliau bersama istri, Mbak Dr. Lisa Listiana yang pendiri dari The Real Umi ini, bersama juga dengan sahabat-sahabatnya mendirikan sebuah yayasan bernama Visi Peradaban Madani
yang di dalamnya terdapat beberapa unit kegiatan termasuk mentorship anak muda, sharing tentang keluarga, pendidikan sejarah Islam, rumah Quran mahasiswa yang berada di Jakarta dan kegiatan yang lain yang banyak sekali tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selain itu, Mas Agus juga saat ini menjadi Presidium Aliansi Organisasi Mahasiswa Indonesia yang menaungi 43 organisasi masyarakat Indonesia di Malaysia. Ia juga merupakan pengurus PCII Muhammadiyah dan Masyarakat Ekonomi Syariah Malaysia. Kalau bulan kemarin yang saya dengar Mas Agas dan Mbak Lisa masih ada di Malaysia, saat ini alhamdulillah sudah berdomisili di Indonesia, tepatnya di Depok ya. Kita sapa terlebih dahulu Mas Agas ya, sudah ready? Assalamualaikum Mas Agas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kami silakan kepada Mas Agas waktu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Fastaghfirul umur ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada segenap panitia yang kami hormati, yang kami banggakan. Di sini ada teman-teman semuanya ya, yang tidak bisa saya sebut satu-satu, yang diwakili oleh Mbak Moderator, Mbak Tika yang sangat baik untuk memberikan opening maupun tadi menjelaskan sekilas tentang Drill Umi, perkenalan dan juga lain-lainnya. Kepada Mbak Peggy Melati Sukma ya, atau Bunda Khadijah nih sebutannya, ahlan wa sahlan di komunitas atau di kelompok belajar kecil kami, yaitu di sebenarnya wadah belajar untuk ibu-ibu. Nah, saya ini karena pendukung setia di belakang saja dari ibu-ibu yang sedang berhalangan hari ini untuk bisa memberikan opening speech, jadi tidak bisa diwakilkan, ya sudah saya wakili untuk memberikan sedikit sepatah dua kata. Jadi alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya kurang lebihnya tentang wadah belajar dari Umi ini. Intinya adalah ingin memberikan satu alternatif belajar ya untuk ibu-ibu muda ya, yang mana biasanya disebutannya itu Mahmud Abbas ya, mama muda anak baru 1 atau 2 gitu ya, atau bahkan mungkin baru nikah gitu ya, atau bahkan mungkin calon ibu, dimana ilmu yang dibutuhkan itu memang ilmu yang sangat penting untuk kehidupan, yang mana kita tahu sendiri ya, di kurikulum pendidikan kita baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin kuliah sangat jarang ya, atau bahkan mungkin nggak ada ya kurikulum khusus untuk menjadi ibu yang baik, kemudian menjadi ayah yang dan mungkin ya, atau bahkan bagaimana ilmu keluarga itu dihikmahi dengan begitu mendalam. Tapi alhamdulillah belakangan ini sudah bermunculan ya jurusan keluarga, khususnya di Indonesia. Kalau di luar negeri ada di Australia, kemudian di beberapa universitas lainnya, tapi memang mindsetnya masih umum gitu ya. Maka dengan mindset Islam, Islamic worldview, kita sebutnya sebagai satu landasan pemikiran dalam membangun keluarga, itu perlu dihadirkan. Nah, salah satunya di platform dari Umi ini. Kalau untuk keluarga, kami ada namanya visi keluarga, bahkan kami juga sedang bekerja sama dengan beberapa ini ya komunitas serupa ya, seperti di sini ada Hijabers Mom, kemudian ada namanya Mufakat ya, Muda Fastabilu Khairat dan lain sebagainya nanti ke depan. Dan terlebih lagi nih di sini sudah ada teman-teman dari luar negeri ya, seperti PCIA Malaysia, kemudian IndoKL dan lain sebagainya. Intinya semua komunitas yang memiliki visi yang sama, yaitu membangun keluarga dengan nilai Islam, dengan perspektif Islam, Islamic worldview istilahnya dari kami, yang diterapkan dalam keluarga itu mari kita belajar bersama. Dan insya Allah hari ini inspirasi yang ingin kita dapatkan adalah dari Bunda Khadijah dengan judul Khadijah Masa Kini. Masya Allah,
ini akan kita dapatkan begitu luar biasa ya, karena Mbak Peggy ini jujur dulu memang salah satu yang kita sudah tahu ya, malang melintang di dunia entertain. Kemudian beliau luar biasa mendapatkan hadiah karunia dan hidayah dari Allah, sehingga kemudian mampu menjadikan inspirasi yang luar biasa untuk muslimah. Dan ini kita perlu mendapatkan itu, karena kita sebagai seorang yang mungkin bisa dibilang adik-adiknya ya, adik-adiknya Teteh Khadijah ini tidak memiliki pengalaman sehebat Mbak Peggy yang sudah lebih banyak asam garam di dunia kehidupan tentunya. Dan tentu nanti inspirasi itu diambil dari penghulunya para wanita ya, disebutkan oleh dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW pernah bersabda ya, bahwa Sayyidati nisa'u ahlil jannah arba'ah, ada 4 ya, ada 4 penghulu wanita yang mana itu adalah ahli surga gitu. Dan kami berharap semua teman-teman yang ada di Darul Umi semuanya akan menjadi wanita terbaik di keluarga masing-masing, sehingga menjadi jalan menuju surga, baik itu oleh suaminya, kemudian anak-anaknya. Karena perempuan itu, Buya Hamka juga menyebutkan bahwa perempuan itu adalah tiang negara. Tiang negara. Kalau dalam keluarga adalah tiangnya keluarga itu adalah perempuan. Ketika perempuan itu baik, maka suaminya tenang. Dia akan menjadi inspirasi pelita perjalanan kehidupan bagi suaminya. Ketika perempuan seorang ibu ini baik, maka dia akan menjadi madrasatul ula. Ya, di sini tagline kita adalah madrasah peradaban. Yang mana itu menjadi satu fondasi untuk membangun generasi yang cita-citanya kita ingin membebaskan Baitul Maqdis, insya Allah. Yang cita-citanya kita ingin menjadi batu bata dari ukhuwah Islamiyah yang bersatu di masa yang akan datang, yang bermanfaat untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Nah, jadi inspirasi yang paling utama memang perempuan di akhir zaman ini justru kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim ini, bahwa pemuka ahli surga siapa? Ya, salah satunya yang paling utama adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan mungkin nanti bisa juga dikaji ya perempuan-perempuan ahlul jannah yang lain, seperti Maryam, kemudian ada Asia, kemudian ada Fatimah binti Rasulullah SAW. Ada nilai-nilai yang sama di antara 4 perempuan ini, dan itu yang perlu kita gali, dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ke dalam keluarga kita, sehingga Islamic perspektif ya, tuntunan baginda Rasulullah SAW itu benar-benar terinternalisasi ke dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi baiti jannati, sehingga keluarga kita menjadi teras-teras surga yang keindahannya, kemudian ketentramannya, kebahagiaannya itu adalah bagian dari percikan-percikan wangian surga. Dan itu tanpa bisa diwujudkan kecuali dengan benar-benar kembalinya sosok seperti Khadijah dalam masa kini diimplementasikan dalam kehidupan rumah tangga hari ini. Sosok yang begitu setia menemani perjuangan suami, sosok yang begitu besar pengorbanan, bahkan secara kufu sebenarnya ya, Khadijah itu secara kufu lebih di atas Rasulullah. Bagaimana status sosial, bagaimana status ekonomi, dan sebagainya. Tapi dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan, memahami kedudukan sebagai seorang istri, mampu begitu hebatnya ya menghebatkan suaminya, kemudian setia dengan pengorbanannya. Bahkan kata-kata yang sangat hebat menurut saya di akhir hayat beliau adalah ketika beliau mau meninggal ya, beliau bilang gitu, wahai Rasulullah, seandainya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sungai, atau apapun, dan engkau tidak temui apapun yang membantumu untuk menjadi sebuah perahu atau rakit, maka galilah lubang kuburku. Jadikan tulang-tulangku ini sebagai rakit untuk berjuang melanjutkan dakwah. Itu adalah ungkapan yang begitu mendalam tentang pengorbanan seorang istri kepada suami. Nah, semoga apa yang kita akan dapatkan sore hari ini menjadi api, nyala api cinta, api pengorbanan dan kesetiaan
kepada keluarga kita dan membangun dakwah kita ke depan insya Allah. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agas atas welcoming speech-nya. Mudah-mudahan ini juga akan menjadi pengantar ilmu kita ya, ibaratnya kalau di keilmuan, biasanya kalau yang saya pelajari keilmuan ekonomi, ketika kita mau belajar ekonominya kita akan menjadi pengantar ya. Nah, sekarang kita belajar langsung ke keilmuan langsungnya. Saat ini sudah ready di tengah-tengah kita, di tengah-tengah virtual kita, Teteh Khadijah. Teteh Khadijah atau yang nama asli, nama sebelumnya ketika dulu kita kenal sekali dengan Peggy Melati Sukma, saat ini sudah hadir. Tapi sebelum itu saya mohon izin terlebih dahulu untuk membacakan profil view dari Teteh Khadijah Peggy Melati Sukma. Baik, Teteh Khadijah Peggy ini setelah berhijab, dulunya mungkin dikenal dengan Mbak Peggy Melati Sukma ya, atau nama panjangnya kalau saya ingat, kalau nggak salah, Peggy Melati Sukma Harum Mewangi Sepanjang Hari gitu kan ya. Itu kan panjang banget dulu ya, waktu saya SD saya ingat banget sama teman-teman tuh challenge gimana siapa yang lebih hafal namanya, kayak waktu masa-masa film Gerhana dulu. Nah, saat ini Teteh Khadijah sudah berhijrah, kemudian dipanggil sebagai Teteh Khadijah. Ternyata bukan sembarang nama nih, bukan sembarang diberikan namanya. Kalau saya membaca sebelumnya di beberapa artikel, Teteh Khadijah ini, sosok Khadijah ini, nama Khadijah ini diberikan ketika beliau banyak berdakwah di beberapa negara di luar Indonesia, yang kemudian mereka lupa mungkin namanya atau tidak lebih kenal dengan Peggy Melati Sukma atau siapa gitu tuh. Kemudian tapi biasa dipanggil dengan Khadijah, saking profilnya, kemudian perjuangannya mirip sekali dengan Bunda Khadijah. Kalau tadi Mas Agas menyebutnya Bunda Khadijah, betul ini Bunda atau Teteh ya, nanti kita coba tanya sama Tetehnya gitu. Kemudian Teteh Khadijah ini juga mendirikan yayasan yang bergerak di bidang dakwah, sosial, dan juga kemanusiaan bernama Yayasan Khadijati Amanati Indonesia atau yang sering dikenal dengan Khadijati Foundation. Beliau juga founder dari komunitas kerelawanan Khadijati Muslimah Voluntary Squad, kemudian menginisiasi gerakan keakhwatan bagi kemanusiaan, yaitu Akhwat Bergerak Indonesia, yang sudah tersebar di 55 negara dari Sabang sampai Merauke. Proyeknya, dari proyek yayasan tersebut diantaranya gerakan membumikan Al-Quran dengan mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna dan juga lebih dari 1000 dan yang sudah dibangun di 8 wilayah. Kemudian juga ada program lain yaitu pelatihan baca Quran gratis yang berkeliling ke pelosok Indonesia yang sudah lebih dari 10.000 muslimah bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation. Kemudian juga di Palestina, Teteh Khadijah mengayomi halakoh-halakoh Quran, baik di tepi barat, di jalur Gaza, dan juga maupun di Masjidil Aqsa. Teteh juga membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas, kemudian juga pabrik kecil pembuatan pakaian yang dikelola oleh janda-janda syuhada, dan juga klinik yang merawat dan memberikan kaki atau tangan palsu robotik bagi korban-korban kebrutalan tentara Zionis Israel, dan juga membantu 1000 persalinan di jalur Gaza. Kemudian selain di Palestina, Teteh juga pernah membangun hunian sekolah darurat serta bagi anak-anak pengungsi etnis Rohingya, dan juga banyak gerakan-gerakan yang lainnya. Dan yang terakhir yang paling sedang booming yaitu lembaga khusus bekerja di bidang Al-Quran yang bernama Quranul Mubin Foundation. Oke, baik kalau begitu kita mohon izin untuk sapa Teteh Khadijahnya terlebih dahulu yang sudah hadir. Assalamualaikum Teteh. Assalamualaikum Teteh Khadijah. Maaf baru dicolok tadi, barusan dengerinnya nggak pakai ini. Iya Teteh. Baik kalau begitu, jadi webinar kali ini seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agas, ini adalah pusat belajarnya ibu-ibu muda, umah-umah muda
untuk gimana sih kita Mahmud Abbas katanya tadi. Mahmud Masya Abbas. Allah. Mama muda, anak baru satu. Gitu ya. Biar kita juga punya peran di keluarga, biar kita tetap bisa menjadi madrasah terbaik untuk keluarga-keluarga kita, terutama kalau misalnya apa namanya ya, pembicaranya ini adalah Teteh Khadijah, kemudian yang menginspirasi kita adalah Sayyidatuna Khadijah gitu. Gimana sih kita bisa menjadi Khadijah di keluarga kita masing-masing? Kalau begitu, kami persilahkan kepada Teteh Khadijah waktu dan tempatnya. Ya baik Ukhti. Teteh panggilnya apa ini? Ukhti Tika. Boleh dipanggil Ukhti Tika ya? Iya, silakan Teteh. Iya. Saya juga aslinya orang Sunda. Kalau di, Masya tapi di Sunda Allah. dipanggilnya Cece karena anak paling tua ya. Neng Tika berarti. Iya, Neng Tika. Ya baik, untuk keluarga besar Deril Ummi dan juga Visi Peradaban Foundation, Masya Allah. Salam silaturahim, salam ukhuwah Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini Sabtu 4 Desember 2021 pada 29 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Allah takdirkan dari detik ini sampai insya Allah selesainya waktu yang diizinkan Allah Ta'ala, kita akan bersama-sama menjalankan kewajiban kita kepada agama Allah ini, yang mana kewajiban itu disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bertolabul ilmi. Dan barang siapa yang senantiasa melangkahkan kakinya di dalam ikhtiar untuk bertolabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan komunitas Deril Ummi dan juga Visi Peradaban Foundation, semuanya ada di dalam niat melaksanakan kewajiban tolabul ilmi, sehingga seluruhnya kita, termasuk Teteh, terikut di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Dimudahkan semuanya ke surga oleh Allah Ta'ala. Dan insya Allah seluruh rangkaian menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh pengikut. Insya Allah di hari akhir Allah izinkan kita menerima syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memudahkan kita untuk memasuki pintu-pintu jannah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pertama sekali tentu semoga akhwati fillah dan juga para ikhwan yang mungkin juga ada yang hadir, tergabung, atau ikut mendengarkan bersama istri. Insya Allah semoga senantiasa berada di dalam ampunan Allah Ta'ala, berada di dalam pertolongan Allah Ta'ala, berada di dalam ridhonya Allah Ta'ala. Pada sore hari ini, webinar kita berkaitan dengan ikhtiar menjadi madrasah peradaban yang sejati, yaitu dengan mengenali kembali sosok dari seorang mujahidah di dalam Islam, pejuang di dalam Islam, istri yang tentu menjadi contoh yang paling sempurna karena suaminya adalah manusia
yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia terbaik di seluruh alam raya ini dan menjalankan tugasnya sebagai nabi dan rasulnya Allah Ta'ala yang kedudukannya merupakan panglima para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW beristrikan Umi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita akan mengambil ibrah atau pembelajaran dari sosok beliau untuk menjadi semangat bagi kita semua, seperti judul sore hari ini, menjadi Khadijah masa kini. Kadang-kadang kalau figur atau tauladan yang kita coba pelajari lagi untuk dijadikan sebagai panutan, contoh ya dari keadaan kehidupan hari ini, dan tauladan tersebut adalah para pendahulu yang keberadaannya menjadi penyempurna bagi perjalanan dunia ini. Tidak jarang kemudian perasaan yang muncul, aduh saya mah apa atulah gitu ya. Tidak jarang perasaan yang muncul, aduh Umi Khadijah radhiyallahu anha mah ya memang sudah hebat, atuh saya mah bagaimana dong gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasulnya dan para orang-orang salihin salihah yang mana kedudukan beliau semuanya diciptakan juga sebagai manusia. Oleh karenanya fungsinya adalah menjadi contoh ya bagi manusia-manusia lainnya. Sehingga ketika kita akan mengambil ibrah atau pelajaran dari para pendahulu kita nabi dan rasul ya, para keluarganya yang salih ya, para istrinya yang salihah ya, tentu saja spirit kita begitu harus penuh ya, semangat kita harus penuh. Sebab kita sebagai seorang muslim tidak punya vision ya, arah pandang lagi yang manapun kecuali kepada para nabi dan rasul serta salihin salihah ya yang memang telah Allah sampaikan lewat risalahnya ya hingga manusia-manusia terbaik inilah yang harus menjadi contoh dan tauladan bagi kita. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan itu mah nabi dan rasul, itu mah istrinya Rasulullah. Saya makan manusia biasa. Padahal nabi dan rasul, para istrinya yang salihah ya, para sahabatnya yang salihin gitu, para pendahulu kita salihah salihin, ya semuanya juga manusia. Di dalam Al-Qur'an pun Allah telah menyebut di antaranya surah Kahfi ya, sebelum ayat penghabisan disebut bahwa memang nabi dan rasul itu ya manusia ya, ciptaan Allah juga, tetapi mereka maaf pada ayat terakhir ya di surat Kahfi, tetapi para nabi dan rasul ini menyandang ya risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semua adalah manusia, sama ya seperti kita. Sehingga para istrinya ya, ketika kita akan mengambil pelajaran dari istri-istrinya yang soleha, bahkan ketika kita melihat kisah beberapa nabi seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, yang mana istri-istrinya oleh Allah dijadikan sebagai contoh kepada kita, yaitu istri-istri yang tidak taat kepada Allah dengan tidak mentaati suaminya. Allah sebut dalam surat Tahrim, bahkan istri Nuh dan Lut yang mana mereka ada dalam pengayoman hamba Allah yang soleh, tapi mereka tidak selamat dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena seluruh tujuan adalah Allah. Seluruh keadaan datangnya dari Allah. Seluruh iman dan takwa ini adalah untuk Allah ya.
Allah itu menempati tempat yang tidak boleh ditempati oleh apapun dan siapapun juga. Itulah kedudukan Allah Subhanahu wa taala dalam di hadapan semua hamba-hambanya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada apapun dan siapapun yang boleh berada bersama Allah, apalagi menggantikan Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Oleh karenanya, insya Allah pada sore hari ini kita menyemangati kembali diri kita untuk mengecek ya beberapa poin penting dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan pernikahannya bersama Umi Khadijah radhiyallahu anha, yang dalam kitab-kitab sirah disebut sebagai cinta sejati dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau beristrikan Umi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, maka pada periode tersebut beliau tidak diperintahkan dan atau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk menikah dengan siapapun lagi. Hanya bersama Umi Khadijah saja. Oleh karenanya seringkali disebut sebagai the real love story, kisah cinta yang sejati begitu ya, di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya, yaitulah Umi Khadijah radhiyallahu anha. Umi Khadijah radhiyallahu anha disebut ya dalam sirah bahwa beliau ini adalah seorang perempuan yang memiliki begitu banyak potensi-potensi yang luar biasa, yang datangnya tentu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kerja keras beliau sebagai seorang manusia di muka bumi ini telah membuat potensi-potensi tersebut menjadi suatu kelebihan yang dapat disebut mendekati kesempurnaan. Tentu Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Tetapi Umi Khadijah radhiyallahu anha sebagai wanita yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pendamping Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka potensi-potensi kebaikan yang Allah tanamkan pada diri Umi Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi terpelihara, terbina ya dalam penjagaan Allah, dan karena beliau melakukan usaha penjagaan itu. Ini yang kita mesti ambil ibrah ya dalam kehidupan ini, bukan semuanya hanya menunggu dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-11, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga ia bergerak untuk melakukan perubahannya. Kita belajar dari Umi Khadijah radhiyallahu anha bahwa beliau mendapatkan satu julukan ya dari masyarakat tempat beliau hidup ya pada saat itu, yaitu Makkah, di antara Bani Quraisy ya, satu bani yang derajatnya itu tinggi gitu ya pada saat itu di kota Makkah. Beliau itu dipanggil dengan julukan At-Tahirah ya. At-Tahirah itu adalah Khadijah At-Tahirah, yaitu Khadijah perempuan yang bersih, perempuan yang suci. Mengapa? Karena beliau dikenali oleh masyarakatnya sebagai perempuan yang memang tindak tanduknya, perbuatannya, perkataannya, perilakunya itu betul-betul terjaga. Ya. Beliau yang berikhtiar ya menjaga dirinya, perilakunya, perbuatannya, lisannya di tengah masyarakatnya, yang mana pada saat itu Islam belum diturunkan. Ya, dunia sedang dalam keadaan, kalau bahasa kita, gelap gulita ya. Pasca Nabi Isa alaihi salam pada tahun 33 Miladiah atau 33 Masehi,
beliau diangkat oleh Allah ke langit atas peristiwa-peristiwa pergolakan yang terjadi ya di Baitul Maqdis pada saat itu antara kaum atau suku Yahudi, peninggalan dari jejak sejarah Bani Israel ya, yang kemudian sudah mengalami evolusi demi evolusi mengikut kepada penyimpangan-penyimpangan ya dari peradaban-peradaban yang pernah menguasai dunia, yang diantaranya tentu menguasai Baitul Maqdis sebab saat itu sentra ya dari pergerakan dunia berada di sekitar bertumbuh dari sekitar wilayah Timur Tengah ya, dimulai dari masa pasca Nabi Nuh alaihi salam, banjir bandang dari wilayah Mesopotamia yang hari ini merupakan Irak dan sebagian Kuwait, dan kemudian bertumbuhlah kehidupan manusia terus berkembang dan Baitul Maqdis ya Makkah ya, itu tempat-tempat di mana Allah mengkhususkan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu generasi ke-6 setelah Nabi dan Rasul ke-6 setelah Nabi Adam alaihi salam, yang mana generasinya tentu sekian ratus generasi ya, karena dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihi salam saja di tengahnya ada Nabi Idris alaihi salam, itu jejaknya sudah 10 generasi, dan kemudian masih ada Nabi Allah yang lain sebelum sampai pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pergerakan dunia itu memang sangat bertumbuh gitu ya dari titik tersebut, titik Mesopotamia, wilayah Syam ya, di mana di sana terdapat Palestina, kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya dimulai juga di sana, di area Babilonia, lalu berpindah ke Palestina, dan kemudian kita tahu bagaimana Nabi Ismail alaihi salam ditempatkan oleh Allah Ta'ala di Makkah, dan kemudian anak keturunan Nabi Ibrahim lainnya, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf ya, itu semua berada di wilayah Baitul Maqdis sampai kemudian ke arah Mesir ya, dan seterusnya. Pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di sejarah perjalanan dunia ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bermuara kepada pergolakan ya, yaitu sisa dari suku Bani Israel yang hanya tinggal suku Yehuda, atau yang kemudian kita sebut Yahudi, yang kemudian terjadi pergolakan, mereka disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tidak lagi mau beriman, banyak membunuhi Nabi dan Rasulnya, tidak patuh ketika kemudian Allah mengirimkan Nabi Musa alaihi salam sebagai Nabi Allah ya, dan seterusnya hingga tiba di masa Allah mengirim Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam ya, dan terjadilah peristiwa pembantaian ya kepada para nabi dan rasul Allah ini, sampai Nabi Isa alaihi salam akan disalib ya oleh kaum Yahudi pada saat itu, dan kemudian Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihi salam. Pasca itu dunia berada di dalam kegelapan. Romawi kemudian tumbuh menjadi satu kekaisaran, ajaran Nasrani kemudian mengalami perubahan-perubahan ya, disebut sebagai Nasrani pembaruan, dan konsep-konsep lainnya mulai bertumbuhan. Singkat kata, pada saat itu dunia berada dalam keadaan yang jauh dari ketauhidan, agama Allah yang betul-betul tertinggal di muka bumi ini dengan konsep ketauhidan. Tentu yang paling akhir adalah kitab Injil dengan agama yang disebut Nasrani pada saat itu, yang isinya tentu tidak berbeda dengan perintah Allah dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai dengan Nabi Musa alaihi salam ya, sampai kemudian Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, sampai kemudian 530 tahun setelahnya Allah lahirkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Ummi Khadijah radhiyallahu anha. Beliau lahir di tengah suku Quraisy di kota Makkah 68 sebelum Hijriah atau sekitar 555 Masehi. Tentu kelahirannya lebih dulu ya dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sebab ketika menikah pun beda usianya 15 tahun begitu ya.
Beliau lahir di tengah keadaan masyarakat Makkah atau masyarakat Arab begitu ya. Ada sebagian kecil yang memang menganut paham ketauhidan, yaitu ahlul kitab yang betul-betul terus berusaha menggali kepada agama yang ditinggalkan dalam perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam pada saat tersebut. Tetapi mayoritas keadaan dunia pada saat itu ya, kekaisaran Persia begitu kuatnya dengan keyakinan kepercayaan majusinya tersebut ya, menyembah api, kemudian kekaisaran Romawi dengan kemudian lahirlah paham Kristus begitu ya, kemudian peninggalan Yunani klasik dengan kekuatan faham filsafatnya ya, yang berfokus kepada manusia sebagai tolok ukur dari segala ritme kehidupan dunia, atau yang kita biasa sebut dengan logika ya, akal minded gitu ya, logical minded gitu. Ini dunia dalam keadaan yang demikian, sehingga tentu tidak mudah menjadi seorang Khadijah binti Khuwailid pada saat itu di tengah keadaan dunia yang demikian. Ini teteh spotting juga begitu ya, agar kita punya semangat. Kadang kita suka merasa lemah apabila kita melihat keadaan dunia hari ini. Baik dunia dalam skala tempat kita hidup ya, dalam lingkungan yang paling kecil maupun nasional, juga dunia pada umumnya. Kita merasa sangat tidak mudah berjuang menegakkan agama Allah ya, menegakkan syariat, kemudian mengasuh mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Quran, faham dengan agamanya, tahu ya para nabi dan rasulnya dan seterusnya ya. Kita sering merasa sometimes feels down gitu dengan kondisi dan keadaan hari ini yang kita rasa semakin berat di dalam perjuangan untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya, Tata spotted gitu ya, masa kehidupan Ummi Khadijah radhiyallahu anha juga masa di mana dalam kurun waktu separuh abad ya, tidak lagi tercatat pemberitahuan Allah kepada kita setelah Allah menurunkan Al-Quran tentang Nabi dan Rasulnya. Artinya ada masa kekosongan. Tentu dakwah tidak kosong kalau kita mengacu kepada bahwa Nabi Isa alaihissalam memiliki murid-murid pada saat itu ya, kaum Hawariyun, yang tentu kita juga mengerti dari perjalanan sejarah bahwa bahkan murid-murid Nabi Isa alaihissalam pun pada saat itu dikejar-kejar ya untuk dibunuhi ya akibat ajarannya tidak diterima oleh kaum Yahudi pada saat itu di Baitul Maqdis. Singkat kata, Ummi Khadijah radhiyallahu anha menghadapi tantangan yang tidak kalah beratnya pada masa ia hidup ya, dengan apa yang mungkin kita rasa hari ini. Maka pembelajarannya adalah kita mesti tahu di mana kita akan berdiri. Karena Ummi Khadijah radhiyallahu anha bersama keluarganya, kalau kita mengambil kisah ya dari sirah Nabi Muhammad SAW, di mana Ummi Khadijah radhiyallahu anha memiliki seorang sepupu ya pada saat itu, dan kemudian sepupunya inilah yang di dalam sirah disebut bahwa ia seorang yang mempelajari agama Nabi Isa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembelajaran ya, dan kemudian menjalankan keimanannya bukan dalam konsepsi keimanan yang sudah keluar dari ajaran ketauhidan Nabi Isa alaihissalam, sehingga
keluarga Ummi Khadijah radhiyallahu anha itu pada saat tersebut memang dikenali sebagai keluarga yang tidak mengikut kepada kebiasaan kaum Quraisy yang menyembah kepada berhala, yang mengikut kepada kepercayaan-kepercayaan nenek moyang begitu ya, yang banyak dipengaruhi oleh keadaan dunia yang bergerak pada saat itu, Majusi begitu ya, dan lain-lain. Politeisme ya, politeisme. Maka mari kita ambil semangatnya bahwa dalam keadaan dunia yang demikian pun Ummi Khadijah radhiyallahu anha bertahan ya di dalam keadaan yang mana tidak menyembah kepada patung dan tidak menyembah selain dengan keyakinan ketauhidan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini menjadi satu poin pertama bagi kita dalam tema menjadi Khadijah hari ini. Mari kita menjadi sosok muslimah yang tangguh, yang tahu harus bagaimana, berbuat apa, harus ngapain gitu ya. Di dalam keadaan dunia yang seperti hari ini, dengan kita menyandang keimanan dan ketakwaan sebagai seorang muslim. Itu kita sudah harus mafhum, kita sudah harus tahu bahwa ketika kita dihadapkan pada suatu keadaan, yang mana keadaan itu menjadi keadaan yang dilakukan oleh orang kebanyakan, tetapi kita mengetahui bahwa yang dilakukan oleh orang kebanyakan ini adalah sesuatu yang berlawanan dengan konsepsi ketauhidan, dengan konsepsi syariat, begitu ya, dengan konsepsi akhlakul karimah yang dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita sudah harus dengan tegas kepada diri kita sendiri sebelum keluar, begitu ya, bahwa kita tidak akan mengikut kepadanya. Ya, itu sudah suatu keniscayaan yang memang harus kita pertahankan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tentu implementasinya di dunia ini apapun tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang mustahil dengan izin Allah Ta'ala. Kenapa di dunia ini tidak ada yang mudah? Ya iya, sekedar kita kepingin makan pakai tempe goreng aja mesti ada tempenya. Bayangkan kalau tempenya itu tidak ada manusia lain yang disetting oleh Allah dalam takdir ya, bahwa manusia itu nggak jadi tukang pembuat tempe. Berarti mesti kita sendiri yang bikin tempenya. Coba Teteh tanya, jamaah 31 ini kalau di Zoom, siapa yang ngerti bikin tempe dari nol sampai jadi begitu? Siapa yang ngerti prosesnya? Siapa yang sanggup? Kita kan tinggal beli, ya. Kemudian tinggal goreng. Beli dan goreng saja itu kan ada effort, ya. Memang dunia ini ya tempatnya berusaha gitu ya. Dunia ini tempatnya bersusah payah. Masa kepengen tempe tahu-tahu ada, nggak ada effort, nggak ada konsekuensi ya. Konsekuensinya ingin tempe ya tukar sama uang. Kalau di zaman kita sekarang ini kan seperti itu, begitu ya. Konsepsinya adalah uang kertas, uang logam gitu. Jadi sekali lagi, mari kita berjuang dalam keadaan dunia yang seperti apapun. Wallahu a'lam usia kita sampai berapa. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, dalam keberkahan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam barisan para prajurit Allah yang selalu diberi amanah oleh Allah untuk mengurusi urusan agama Allah, urusan umat, begitu ya. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang untuk itu. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita tidak tahu dalam umur yang Allah berikan itu dunia ini akan jadi seperti apa. Hari ini kita sedang menyaksikan bagaimana robot-robot yang dicalonkan untuk mengganti sebagian aktivitas manusia itu bahkan sudah mulai bisa punya mata yang bulu matanya lentik. Yang disetting ketika ia mengantuk dia betul-betul tutup mata. Yang ketika bangun dia bisa disetting menguap. La haula wala quwata illa billah ya.
nggak tahu kita ke depannya dunia seperti apa, begitu ya. Oleh karenanya, yang perlu kita tahu hanyalah bahwa kita akan selalu berpegang kepada agama Allah. Kita akan selalu bertahan, berjuang dengan sekuat daya upaya. Bagaimanapun dunia melawan kita ya, bagaimanapun dunia nanti terus berevolusi atau berevolusi, misalnya pada keadaan-keadaan yang semakin jauh dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka kita insya Allah biiznillah akan tetap bertahan. Ini satu pelajaran yang penting yang kita mesti ambil dari sosok Umi Khadijah radhiyallahu anha. Pada masa itu dari tahun ke tahun ya, Umi Khadijah radhiyallahu anha dari masa kelahirannya kemudian tumbuh, keluarganya pun keluarga pedagang ya, ayah ibunya kemudian menjalankan profesi dagang itu sampai mencapai keadaan yang memang bisa disebut sebagai saudagar ya, memiliki harta yang banyak, dan kemudian harta inilah yang diwarisi ya oleh Umi Khadijah pada saat itu sebagai anak perempuan yang sebagai anak ya, pada saat itu anak yang ditinggalkan harta oleh kedua orang tuanya, hanya Umi Khadijah. Dan kemudian ia pun pernah menikah sebelum dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah dengan seorang yang juga terpandang ya dari Bani Tamim atau keluarga At-Tamimi, Abu Khalah bin Zurarah At-Tamimi, dan suaminya pun meninggal. Suaminya juga seorang saudagar, pedagang, sehingga juga meninggalkan banyak harta, sehingga Umi Khadijah harus bertahan, ditinggalkan wafat orang tuanya, ditinggalkan wafat suaminya, dalam keadaan punya 2 orang anak ya pada saat itu. Dan poin kedua yang kita ambil pelajaran dari beliau pernah menjadi single parents ya. Beliau pernah survive. Maka siapapun yang sedang Allah hadirkan ya ujian dalam hidupnya, sedang belum ada pasangan lagi, apakah karena ditinggal wafat, perceraiankah dan lain sebagainya, maka bertahan dalam iman dan takwa. Bertahanlah dalam keadaan yang Allah sedang takdirkan kepada kita, tanpa perlu kita menyesali, bertanya-tanya, termehek-mehek gitu ya. Just try to be a survivor gitu. Jadilah seorang survivor seperti Umi Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal wafat orang tuanya, ditinggal wafat suaminya, ditinggali suatu warisan perdagangan ya, kalau zaman sekarang kita nyebutnya mungkin perusahaan gitu ya. Maka ia berjuang fokus mengelola apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh suaminya, sambil fokus mengurusi anaknya. Mungkin ada di antara kita yang bilang, oh iya tapi Umi Khadijah saat itu dapat harta teh. Kalau kita nggak dapat harta terus bagaimana begitu ya. Jangan lupa bahwa dalam merunuti sirah pada hari ini kita juga akan sampai di sebuah sebuah fakta ya tentang kehidupan Umi Khadijah radhiyallahu anha setelah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau akhirnya habis hartanya ya, bahkan beliau wafat dalam keadaan pakaiannya itu 83 tambalan. Mungkin periodenya berbeda. Mungkin periodenya dimulai Umi Khadijah sebagai single parents yang harus suddenly gitu, harus bisa mengambil tampuk tanggung jawab yang ditinggalkan oleh orang tua, sebab hanya ada beliau, ditinggalkan oleh suami ya, kemudian ada anak-anak, sehingga dalam keadaan yang demikian, nah ini ibrah, fokus, jangan tergoda oleh dunia. Jangan kalah oleh rasa kesepian, sendirian, melo-melo, baper-baper, galau-galau gitu ya. Jangan. Mari kita arahkan pandangan kita kepada Umi Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau pada saat itu masih muda tentu, dan kemudian cantik jelita ya, pada sirah disebut kecantikan beliau ini Masya Allah begitu ya. Lalu beliau punya hati yang bersih ya, perilaku yang baik, sampai
lingkungan masyarakat Mekah aja menjuluki beliau At-Tahirah kan, wanita yang suci, wanita yang bersih, karena sulit gitu mendekati beliau ya, sulitlah para laki-laki ya bisa mendekati, apalagi meminang ya, sama sekali bukan hal yang maaf pasaran begitu ya. Nah, ini harus kita ambil sebagai ibrah bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan sendiri, entah ada yang masih jomblo ya, belum menikah atau belum menikah lagi ya, atau memang Allah uji dalam keadaan single parents. Ingatlah, innallaha ma'ana. Ingatlah, tidak pernah kita itu sendiri, tidak pernah. Allah selalu ada bersama kita. Kenapa kita menempatkan kondisi kita ini seolah-olah sendiri? Tidak pernah kita sendiri. Malaikat Allah ada terus sama kita. Surat Kaf ayat 16-17, surah Ar-Ra'd ayat 11. Ya, selalu ada malaikat Allah bersama kita. Tidak ada waktu yang tidak ada malaikat Allah. Tidak ada. Ya. Pada hadis disebutkan bahwa malaikat selalu bertukar A+ ya, setiap subuh dan setiap asar. Selalu bergantian. Ada terus malaikat Allah bersama kita. Allah pun menjamin, innallaha ma'ana, aku selalu ada bersamamu. Jadi kita tidak pernah sendirian. Makanya kita jangan ala-ala berasa sendiri melulu. Padahal kita nggak sendirian. Gara-gara kitanya lebay, berasa lonely gitu ya. Apa sih, sepi sendiri gitu, kesepian dan seterusnya, and so on. Akhirnya perilaku kita tumbuh menjadi perilaku yang demikian, akhirnya jadi jauh sama Allah, jadi berjarak dengan para malaikat Allah ya. Berjarak dengan para malaikat Allah ini kan artinya kita tidak berperilaku yang selaras dengan hakikatnya para malaikat Allah. Hakikatnya para malaikat Allah ini kan taat. Nah, kita sikapnya jadi makin jauh gitu dari taat. Artinya kita makin tidak sinkron ya dengan keberadaan para malaikat yang memang Allah sudah kirim untuk menjadi pelindung kita, penjaga kita, seperti Allah sampaikan di dalam ayat-ayatnya pada Al-Quran. Kembali lagi kepada Umi Khadijah, saat beliau muda, maka beliau menyelamatkan dirinya dengan menikah. Saat beliau menjanda ya, dan juga menjadi single parents, beliau menjaga sekali dirinya dengan sebaik-baiknya. Beliau fokus kepada usahanya, sehingga apa yang beliau olah itu justru semakin meningkat setelah berada di tangan Umi Khadijah, sampai akhirnya beliau menjadi sosok saudagar yang menguasai 2/3 kekayaan ekonomi kota Makkah ya pada masanya. Sebelum beliau menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang usia 40 tahun, beliau sudah menjadi the top one lah ya, udah menjadi pengusaha the top one in Makkah, karena 2/3-nya di tangan beliau itu. Perputaran ekonomi bisnisnya Makkah itu ada di tangan beliau. Masya Allah ya, betapa beliau fokus gitu ya, menyampingkan, mencegah diri dari hal-hal yang zalim ya, zina, hal-hal yang tidak direstui Allah, hal-hal yang dimurkai Allah. Beliau menjaga sekali dirinya. Dan Masya Allah, Allah mendatangkan keridhaan dengan menambah-nambah keberhasilan dalam usaha yang beliau ikhtiarkan. Padahal kita juga mengenali dalam catatan sejarah bahwa di masa-masa tersebut betapa kaum perempuan berada dalam keadaan yang tertindas. Bahkan di Jazirah Arab, bayi perempuan dibunuhi, dikubur hidup-hidup. Artinya masa itu bukan masa yang mudah bagi seorang perempuan untuk berkiprah. Mungkin tidak banyak ya detail catatan sejarah tentang Umi Khadijah dalam hal sepak terjangnya gitu. Kalau kita mencari catatan-catatan yang sifatnya details, itu tidak mudah ditemukan. Sebab semuanya pasti berangkat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Tetapi rangkaian kisah tentang beliau
dalam sirah Nabi Muhammad SAW, itu sudah cukup menjadi gambaran bagi kita bahwa Umi Khadijah diakui pada masanya sebagai saudagar, ya, yang terbanyak memegang perputaran bisnis di dalam kota Makkah. Kembali lagi, Allah menolong ikhtiar beliau. Pertolongan ini datang karena apa? Karena yang kita pelajari, dijuluki oleh kaumnya sebagai at-takhirah, artinya beliau ini betul-betul jaga diri, nggak sembrono, nggak sembarangan, nggak yang, maaf kalau bahasa kita hari ini, asal aja keluar ke sana kemari gitu kan ya, kongko-kongko, nongkrong-nongkrong misalnya kalau bahasa kita hari ini. Tentu keadaan pola hidupnya berbeda ya, tetapi gelar at-takhirah ya itu menunjukkan betapa beliau sosok yang sangat menjaga dirinya, sampai orang-orang di sekitarnya, kaumnya ini, kalau masyarakat Mekah ini manggilnya aja sampai Khadijah at-takhirah gitu. Khadijah at-takhirah. Itu Khadijah tuh wanita yang suci. Itulah Khadijah, wanita yang jaga banget dirinya gitu ya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita pada pointer ketika Umi Khadijah menjadi seorang janda dan juga menjadi seorang single parent ya. Berdamailah dengan takdir yang Allah berikan. Fokuslah pada amanah yang ada di hadapan kita yang Allah titipkan. Jangan pikiran, perasaan ngalor ngidul ya, merasa sendirian, kesepian, and so on, padahal Allah ada, padahal malaikat selalu ada gitu ya. Jangan sampai langkah-langkah kita menjadi salah gara-gara kita tenggelam dalam perasaan yang katanya kesepian dan sendirian itu, sehingga akhirnya kita menjadi lalai dan lupa bahwa Allah selalu ada, malaikat Allah selalu ada. Lalu perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang lupa bahwa ada Allah dan para malaikatnya, sehingga kemudian naudzubillah min dzalik, jangan-jangan kita sudah tercatat banyak melakukan dosa, melakukan maksiat ya, tanpa kitanya menyadari, karena terdorong oleh yaitu terdorong, terbujuk rayu, terjajah oleh perasaan sendirian, kesepian gitu ya, ketiadaan pasangan. Kita lupa bahwa ada tauladan yang kita mesti contoh, yaitu Ummi Khadijah radhiyallahu anha. Berikutnya, ketika beliau mengembangkan bisnisnya sampai kemudian mencapai posisi seperti yang Teteh sebutkan tadi, ternyata beliau juga dikenal akhirnya ya, dalam posisi tadi beliau dapat lagi gelar dari masyarakatnya, disebut Khadijah Al-Kubra ya. Jadi Khadijah yang hebat gitu. Khadijah yang perkasa sebetulnya, hebat ya, hebat gitu. Masya Allah ya, karena memang masyarakatnya itu mengakui kehebatannya ya, kemudian tadi kebersihannya di dalam menjaga diri, kesuciannya di dalam menjaga diri, dan beliau ini dikenal dalam positioning kesaudagarannya itu, beliau dikenal dengan kejujuran serta kemurahan hatinya. Beliau dikenal sebagai istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat murah hati, sampai dalam hadis Nabi menyebut tidak ada apapun yang digunakan dimakan ya, bahkan udara yang dihirup oleh para pengikutku yang tidak ada sumbangsi Khadijah di dalamnya ya. Jadi Ummi Khadijah dikenal sangat murah hati ya, dari sejak beliau sendiri ya, single parents, menjanda, beliau itu banyak menikahkan ya orang-orang yang kesulitan, kekurangan, beliau itu banyak memberikan bantuan makanan, beliau itu memberikan fasilitas-fasilitas kehidupan ya bagi masyarakat yang kesusahan, beliau itu menjamu tamu, musafir, memuliakan tamu. Beliau sangat dikenal dengan kemurah hatiannya. Maka ini pun kita harus ambil pelajaran ya tentang murah hati, jangan dikait-kaitkan dengan kan hartanya banyak. Sebab setelah risalah Islam diturunkan, maka Allah Ta'ala telah memberikan kita satu amalan yang siapapun di dalam Islam bisa melakukannya. Tidak ada pengecualian. Aku nggak bisa karena nggak punya uang. Aku nggak bisa karena nggak punya harta. Nggak ada pengecualian. Semuanya bisa melakukannya.
yaitu amalan sedekah. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam salah satu hadis arba'in bahwa sedekah itu tidak harus dengan harta, sedekah itu tidak harus dengan uang. Ya, senyummu adalah sedekah. Mengangkat rintangan dari tengah jalan adalah sedekah. Memindahkan air kepada tempat memindahkan air kepada tempatnya dalam rangka membantu seseorang yang sudah tak kuat lagi melakukannya, itu sedekah. Mendamaikan orang yang bertengkar, sedekah. Kalimat tasbihmu, sedekah. Tahmidmu, sedekah. Langkah-langkah untuk mencari ilmu, sedekah. Doa, sedekah. Seorang istri menyuapi suaminya, sedekah. Suami menyuapi istri, sedekah. Istri mencucikan pakaian suami, sedekah. Menyisiri rambut suami, sedekah. Semuanya bisa melakukannya. Bersedekahlah engkau walaupun hanya dengan sebiji kurma, kata Nabi, karena ia tetap akan menyiram, menjadi peneduh, menyiram panasnya ancaman di hari akhir, yaitu neraka. Kalau punya separuh kurma, berikan separuh kurma. Jadi, Masya Allah ya, kemurahhatian Umi Khadijah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita, tak dikait-kaitkan lagi dengan beliau hartanya berlimpah atau tidak, karena bahkan ketika harta beliau semakin habis, dan fokus beliau bersama Nabi pada saat itu adalah bagaimana memperjuangkan agama Allah ya. Dalam keadaan yang seperti itu saja, beliau tetap memberi. Beliau tetap mengeluarkan apa yang beliau bisa bagi umat yang butuh diayomi, yang butuh ditolong, yang butuh dibantu. Bahkan dalam keadaan, kalau bahasa kita sekarang mah udah makin drop gitu, ya, makin drop nih usahanya, hartanya, bahkan kesehatannya, ya. Tapi beliau tetap mengeluarkan, ya, tetap mengeluarkan karena kemurah hatian beliau, ya. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Umi Khadijah, membutuhkannya, ya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani, hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tabrani, disebutkan suatu kisah bahwa hampir-hampir Rasulullah tidak pernah keluar rumah bertemu dengan orang sehingga ia senantiasa menyebut Siti Khadijah dan memuji istrinya. Pada suatu hari ketika Rasulullah menyebutnya dan timbullah kecemburuanku, ku ini Umi Aisyah ya, karena hadis ini disampaikan oleh Umi dari riwayat Umi Aisyah ya. Lalu aku berkata kepada Rasulullah, bukankah Khadijah hanyalah seorang wanita yang tua dan Allah sudah menggantikan untukmu wahai suamiku wanita yang lebih baik. Mendengar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam. Ya. Kemudian beliau berkata, demi Allah, Allah Ta'ala tidak pernah menggantikan Khadijah dengan yang lebih baik. Khadijah beriman ketika orang-orang ingkar. Khadijah membenarkanku ketika orang-orang mendustaiku. Khadijah membelaku dengan setiap hartanya ketika orang-orang meninggalkanku. Dan aku dikaruniai anak oleh Allah dari Khadijah. Sementara Allah tidak memberi dari istri-istriku lainnya. Jadi Masya Allah ya, murah hati, pemberi, mengeluarkan harta, berbagi, ya itu suatu hal yang sangat spesifik dari seorang Umi Khadijah radhiyallahu anha. Maka ini pun harus kita ambil sebagai pelajaran, ya, untuk menjadi Khadijah di masa kini. Bagaimana kemudian kita mengacu kepada at-thaharah, ya, bagaimana menjaga diri kita sebaik-baiknya, bagaimana kemudian dalam keadaan jika Allah menguji kita menjadi seorang janda, menjadi seorang single parent, maka kita tidak baper, galau, lonely, and so on, ya. Tapi kita beriman, bertakwa, kuat, kokoh, begitu ya. Umi Khadijah adalah sosok yang tahu menempatkan dirinya
bahkan dalam keadaan dunia yang saat itu gelap ya, kacau balau dengan berbagai macam perilaku, kepercayaan-kepercayaan ya yang tumbuh, apalagi diusung oleh peradaban yang waktu itu super ya, seperti Romawi, Persia ya, peradaban-peradaban yang sungguh ya dikenali saat itu sebagai peradaban super ya, peradaban yang begitu tinggi, yang maju, yang kaya raya ya dan seterusnya. Tetapi Ummi Khadijah tidak tergoda dengan hal itu, melainkan tetap menjaga keyakinannya kepada agama Nabi Ibrahim alaihissalam ya, dan juga agama Nabi Isa alaihissalam dengan kokohnya ketauhidan la ilaha illallah. Kemudian beliau menikah ya, karena waktu kita yang sempit. Allah takdirkan beliau menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah 15 tahun sebelum Nabi menyandang risalah dari Allah Ta'ala. Maka dalam 15 tahun pernikahannya itu, kita belajar ya dari riwayat kehidupan rumah tangga beliau. Seorang wanita yang, kalau bahasa kita hari ini nih ya, udah sempet mandiri banget, independen banget, punya segalanya, cantik ya cantik banget, kaya ya kaya banget, sukses ya sukses banget. Jangan lupa yang Teteh sebutkan tadi, saat itu kondisi wanita di dunia, bahkan di peradaban Persia, di peradaban Romawi itu tertindas. Tidak memiliki positioning yang clear. Bahkan di peradaban Romawi itu ada kebiasaan bahwa seorang laki-laki itu bisa membarter istrinya untuk kepentingan-kepentingan bisnis, dagang, pertukaran harta dan seterusnya. Begitu pula dengan anak perempuannya. Kalau di budaya Arab sendiri kita ingat bagaimana bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup begitu ya. Nah, ingat terus ya bahwa Ummi Khadijah ini hidup dalam keadaan dunia yang demikian. Lalu ia menikah menjadi istri dari seorang suami yang 15 tahun lebih muda. Udah jelas pengalamannya ya 15 tahun di bawahnya begitu ya. Kalau waktu itu Ummi Khadijah posisinya adalah seorang saudagar yang memegang tampuk bisnis kota Makkah, sampai 2/3 dari kekayaan kota Makkah itu dihasilkan dari perputaran bisnis Ummi Khadijah. Artinya Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-25 tahun pada saat itu di kota Makkah, tentu beliau bagian yang sepertiganya. Sepertiga itu ada begitu banyak pengusaha lainnya gitu ya. Tapi 2/3 ini berada di tangan Ummi Khadijah. Tapi mari kita ambil ibrah. Seorang perempuan yang cantik jelita, kaya raya, sukses dan maju, dikagumi, digemari, dipinang oleh banyak laki-laki saudagar-saudagar. Pada saat itu beliau tidak memilih suami atau menikah lagi hanya karena urusan derajatnya, hartanya, kerennya, gitu ya, settled-nya, gitu ya. Enggak seperti itu. Hanya satu pandangan beliau. Beliau ingin bertemu dengan Muhammad bin Abdullah karena mendengar dari masyarakatnya yang juga memberi julukan Al-Amin, ya, orang yang terpercaya. Jadi masyarakat itu kalau nyebut itu Muhammad yang terpercaya, Muhammad yang terpercaya. Jadi karena masyarakatnya itu begitu mempercayai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Beliau itu amanah, beliau itu jujur, beliau itu tidak pernah berbuat kecurangan, beliau itu selalu juga murah hati, baik hati, sopan, hormat, mengasihi, menyayangi, memberi solusi, menjadi ketentraman, ketenangan di tengah masyarakat Quraisy pada saat itu. Yang tentu masyarakatnya terbentuk menjadi masyarakat yang disebut sebagai kafir Quraisy karena menyembah berhala, ya, menyembahnya kepada berhala, kafir, ya. Ummi Khadijah menikah dengan suami yang demikian, tapi 15 tahun pertama pernikahannya beliau dikenal sebagai istri yang taat. Beliau dikenal sebagai istri yang tidak pernah bersuara keras, kencang
kepada suaminya. Beliau dikenali sebagai istri yang pandai menenangkan suaminya. Beliau betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pemimpin di dalam rumah suaminya. Kalau bahasa kita, she handled everything. Beliau menghandle segala sesuatunya. Sementara sang suami keluar. Sehingga ritme usaha, ritme bisnis ya yang dijalankan Ummi Khadijah itu dikelola penuh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak ada perasaan, misalnya ya kalau zaman sekarang kita nyebutnya superior gitu ya, atau kemudian berubah jadi takut ya, hartaku, kekayaanku sekarang yang ngelola semua suamiku, nanti gimana, nanti misalnya gitu ya. Tapi ini semua terkait dengan apa? Dengan cara beliau di dalam memilih laki-laki yang akan beliau terima sebagai suaminya. Yaitu laki-laki yang beriman, takwa, berakhlak, tidak lihat umurnya, tidak lihat latar belakang, derajat, bangsawannya, apanya, bukan itu. Tapi Al-Amin, itulah yang membuat beliau ingin bertemu Muhammad bin Abdullah. Dan ketika bertemu, kalau bahasa kita zaman sekarang, udah langsung deh hati ini semriwing gitu ya. Udah Masya Allah ya, Nabi SAW sampai merinding. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga Masya Allah ya, dikenal ya Allah, Masya Allah ketampanannya ya, keteduhannya, Masya Allah, sopan santun, akhlaknya, aduh Masya Allah. Terbayang ya betapa saat itu suatu kenikmatan dunia ya, bertemu dengan Muhammad bin Abdullah, Ummi Khadijah ya, bertemu dengan seorang pemuda yang sopan, santun, matanya tidak berani memandang, tata kalimatnya sangat santun ya, Masya Allah, Masya Allah. Dan ternyata itu yang menjadi suatu pandangan bagi beliau ketika memilih pasangan ya. Ini pelajaran bagi yang sedang berdoa kepada Allah ya, mencari pasangan, nggak usah panjang-panjang doanya. Ya Allah, kirimkan hamba, ya Allah, calon suami, ya Allah, yang pekerjaannya udah mapan, gajinya udah cukup untuk hidup. Kalau bisa udah punya rumah, ya Allah, udah punya mobil, biar kemana-mana ada yang antar, ada yang jemput. Ya Allah, mudah-mudahan usahanya maju, ya Allah. Mudah-mudahan juga penghafal Quran, ya Allah, kalau bisa fisiknya yang keren, ya Allah, yang wangi. Yang ya Allah, kepanjangan doanya. Emang nggak boleh teh? Boleh ya, boleh. Tapi kan cukup kita minta kepada Allah seorang laki-laki yang engkau takdirkan terbaik bagi hamba dunia dan akhirat ya, yang mendahulukan engkau ya Allah daripada segala cintanya yang lain. Jangan sampai kita punya suami mencintai kita lebih daripada mencintai Allah. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ya, kita harus punya suami yang mencintai Allah lebih dari segalanya. Mencintai agama Allah lebih dari segalanya. Siap berkorban apapun demi agama Allah. Demi Allah dan Rasulnya. Bukan demi kita. Ya, berkorban demi kita mah. Maaf, udah cemen. Ya, berkorban demi orang yang aku cintai. Berkorban demi perempuan yang aku cintai. Ya kan itu mah, maaf ya cemen dong. Gitu ya. Kalau itu kan ibaratnya ya udah suatu kewajaran aja, jatuh cinta, menggebu-gebu ya, tidak ingin berpisah, segalanya aku korbankan untukmu. Ya bukan itu yang dicari. Yang kita cari yang menyelamatkan dunia dan akhirat, yang bersedia mengorbankan dirinya dan apapun ya, ketika ia tahu bahwa ada agama Allah yang harus dia bela, ada urusan agama Allah yang harus dia tegakkan ya. Masya Allah. Semoga kita dikaruniai suami-suami yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Jika yang hari ini sudah ada suaminya sedang mendengarkan, semoga suaminya terus berdoa kepada Allah agar dijadikan imam yang demikian ya. Dan kitanya pun berdoa supaya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mengambil banyak pelajaran dari Ummi Khadijah dan istri-istri Nabi yang lainnya, begitu ya. Insya Allah. Jadi inilah pelajaran ketika 15 tahun pertama pernikahan beliau. Kemudian ya karena waktu yang sempit ya, kita masuki periode setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi Allah Ta'ala. Singkat kata, everything was changing.
Everything was totally changed. Yang tadinya Al-Amin kemudian jadi Majnun gitu ya. Jadi dipanggil gila, Muhammad udah gila katanya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya. Yang tadinya dipercaya maka disebut Muhammad pengkhianat begitu ya. Yang tadinya dicari-cari pasangan suami istri ini menjadi diblokade gitu ya. Kucilkan ya karena menegakkan agama Allah. Yang tadinya semua berbisnis dan seterusnya, maka ditutup semua keran bisnisnya, komunikasinya, semua nggak boleh oleh kaum kafir Quraisy ini, nggak boleh ada yang berurusan dengan Nabi Muhammad dan Ummi Khadijah. La haula wala quwata illa billah. Beratnya kehidupan yang kayak 180 derajat. Kalau zaman sekarang, kisah-kisah seperti ini sering dinisbatkannya pada kisah hijrah. Orang-orang yang tiba-tiba hidupku harus aku rubah gitu ya, 180 derajat. Yang tadinya aku begono, sekarang aku berusaha begini ya di jalan agama Allah. Nah, ketika aku di jalan agama Allah, aduh ya Allah teh ujiannya kok berat banget. Ya itu mah nggak usah dibicarain. Nabi dan Rasul kita juga begitu. Emang kita siapa? Gitu kan ya. Nabi kita saja ketika Allah angkat menjadi Nabi Allah, membawa risalah Allah, harus menyampaikan agama Allah, memperjuangkan kebenaran, mengajak kepada ketauhidan, menjadikan rahmatan lil alamin ya. Ketika beliau berada di jalan Allah, ya justru begitulah beratnya cobaan dan ujian. Dikucilkan, dijauhi, ditutup akses usaha bisnisnya, dikejar-kejar, pengikutnya disiksa, bahkan dibunuh dengan keji. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana Ummi Khadijah? Menyesalkah? Suatu kali Nabi kembali dari perjalanan dalam melakukan syiarnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Keadaan sangat sulit pada saat itu. Ummi Khadijah sakit-sakitan. Bahkan beliau pernah mengalami menyusui salah seorang anaknya dan yang keluar adalah darah, bukan lagi air susu. Hingga Nabi kemudian pulang ke rumah, menyaksikan keadaan istrinya. Beliau memeluk, lalu beliau tidur di pangkuan istrinya. Bayangkan, ini saja menunjukkan betapa tempat kenyamanan, kenikmatan, rebahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itulah di pelukan istrinya. Itulah di pangkuan istri tercintanya. Beliau menangis dan berkata, wahai istriku, hidupmu sulit bersama aku. Tidakkah engkau menyesal menjadi istri Muhammad? Maka Ummi Khadijah menjawab, ya suamiku, belum bisa aku memberikan apapun kepadamu untuk agama Allah. Maka suamiku bahkan jika nanti aku sudah wafat, bongkar saja makamku, walaupun tersisa hanya tulang belulang. Jika engkau perlu menggunakannya, gunakan. Kalau engkau perlu menjadikannya pijakan yang bisa menyeberangkanmu ke seberang lautan, sehingga engkau bisa menyebarkan agama Allah, maka injak-injak saja tulang belulangku. Jika engkau bisa menjadikannya dinar, dirham, maka lakukanlah demi untuk perjuanganmu bagi agama Allah. Masya Allah ya, aku tidak pernah menyesali suamiku. Masya Allah, inilah gambaran istri ya, yang dicontohkan oleh Ummi Khadijah radhiyallahu anha, yang harus kita bawa bahkan sampai hari ini. Nggak bisa kita bilang ya zaman sekarang mah beda teh, karena Al-Quran dipergunakan sampai akhir zaman. Keadaan yang kita hadapi, bentuknya, situasinya, budayanya, tata laksananya mungkin berbeda. Tapi patternnya, polanya itu tidak berbeda. Ya, dari masa ke masa, dari waktu ke waktu yang dihadapi, yang hak berhadapan dengan yang batil, yang halal berhadapan dengan yang haram. Ya, dari waktu ke waktu, yang dihadapi adalah kaum yang menentang agama Allah. Kaum yang seperti pada masa Nabi disebut munafikun. Ya, itu dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Maka Al-Quran dipergunakan sampai akhir zaman. Maka para sosok-sosok yang disampaikan oleh Al-Quran
oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi beliau menyebut dalam salah satu hadisnya bahwa setelah Maryam sebagai perempuan yang dijamin oleh Allah surganya, maka selanjutnya adalah Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Khadijah binti Khuwailid. Dijamin surganya oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah mengirim malaikat Jibril alaihi salam untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sampaikan salamku dan salamnya Allah kepada Khadijah. Allah telah menyediakan rumah di Jannah yang di dalamnya tidak ada kesusahan, tak ada kelelahan. Rumah yang diliputi oleh mutiara dan perhiasan yang indah. Karena di dunia, Khadijah selalu memberikan ketenangan kepada manusia yang berjuang untuk menyebarkan risalah Allah di muka bumi ini. Tentu tidak mudah. Umi Khadijah juga manusia. Mari kita pahami. Manusia juga punya perasaan. Apakah beliau tak ada kesedihan? Apakah beliau tak ada kecemasan? Apakah beliau tak ada kekhawatiran? Tidak mungkin. Allah ciptakan manusia sama bahan bakunya, ya. Tetapi kita belajar bagaimana beliau menghandle dirinya, mengelola perasaannya, dan mendahulukan apa yang memang harus didahulukan, yaitu urusan agama Allah yang dibawa risalahnya oleh sang suami. Maka suaminya menjadi suatu keutamaan baginya. Bagaimana suaminya harus tenang, harus tentram, harus sehat, harus bahagia, ya, harus yakin, ya. Maka beliau mengambil fungsi itu. Oleh sebab itu Khadijah masa kini, lihatlah di dalam rumah tangga kita apa yang sedang dihadapi oleh suami kita. Mari kita ambil peran. Ambil peran pada bagian yang sedang dihadapi oleh suami kita. Oh, suamiku misalnya ya, oh suamiku sedang menghadapi usahanya yang terus menurun. Penghasilannya yang terus tergerus. Ambil peran di situ. Aku tahu suamiku pasti kalau bisa ngomong, dia khawatir banget. Aku tahu pasti kalau suamiku bisa nangis, dia udah terseduh-seduh gitu misalnya ya. Maka ayo ambil peran di situ. Walaupun kitanya sama, cemas. Apakah kita kira ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa pengikutnya dibunuh dengan keji oleh Abu Jahal, kita kira Umi Khadijah perasaannya biasa-biasa saja? Tidak mungkin. Tapi beliau mengambil peran untuk menenangkan suaminya, mengambil peran untuk menguatkan suaminya. Oleh karenanya, pada tahun ke-10 kenabian, ketika Allah takdirkan Umi Khadijah radhiyallahu anha wafat lebih dulu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu bukan menunjukkan ya, begitu terlihat ya kehilangan, kepedihan, kesedihannya, hingga tahun itu oleh sahabat disebut sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Tercatat dalam sejarah Islam, tahun ke-10 kenabian adalah Amul Huzn, tahun kesedihan, karena Nabi ditinggal oleh istri tercinta dan Nabi terlihat sangat sedih. Jadi kita boleh sedih teh kalau ditinggal meninggal, boleh, tapi bukan kesedihan yang menjauhkan kita dari Allah, menjadikan kita futur, membuat kita merasa kecewa, kita marah dengan takdir, kita mempertanyakan takdir Allah. Bukan kesedihan yang demikian. Kesedihan yang ridho, kesedihan yang normally karena hati kita memang diberikan rasa sedih oleh Allah. Tapi kesedihan yang makin mendekatkan kita kepada Allah. Kesedihan yang makin menguatkan kita untuk berjuang bagi agama Allah. Kesedihan yang makin menyemangati kita bahwa kita ingin bertemu lagi dengan orang yang kita kasihi di surganya Allah Ta'ala. Ya, bukan kesedihan yang melalaikan, membenamkan kita dalam kesedihan itu, menghancurkan kita dalam keadaan sisa umur yang masih ada. Bukan kesedihan yang demikian. Jika kesedihan yang demikian artinya meratap, maka Nabi mengatakan seorang wanita jika ia meratapi kehilangannya dalam 3 hari, ia tidak melakukan taubatnya kepada Allah, Allah telah menyiapkan pakaian yang terbuat dari cairan neraka di hari akhir nanti. Naudzubillah min dzalik. Islam mengajarkan kita untuk tangguh. Islam mengajarkan kita untuk tabah. Islam mengajarkan kita untuk keep on moving, keep on going selama umur belum Allah selesaikan. Islam mengajari kita untuk bergantung, berpegang, berharap kepada Allah atas kehilangan apapun yang kita hadapi. Dan ini kita belajar dari Umi Khadijah radhiyallahu anha, atas semua kehilangan demi kehilangan, kesusahan demi kesusahan, apapun beliau ridha, beliau ikhlas, beliau sabar, beliau tabah,
Beliau bahkan mengambil porsi justru untuk menguatkan suaminya. Beliau menerima seluruh keadaan yang telah Allah tetapkan. Bahkan sekali lagi pakaiannya pun menjadi pakaian dengan 83 tambalan kulit kayu. Inilah istri Nabi Muhammad SAW, Ummahatul Mukminin, ya, ibunda kita yang tercinta. Semoga Allah merahmati beliau dan insyaallah kita meneruskan perjuangan beliau baik sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba Allah, sebagai anak, ya, sebagai seseorang yang memiliki profesi yang ditakdirkan oleh Allah seperti beliau sebagai pengusaha. Kita teruskan perjuangan beliau dengan mengikut kepada perilaku-perilaku yang juga beliau amalkan di dalam kehidupannya hingga Allah menjaminkan surga bagi beliau. Semoga Allah kumpulkan kita di surga dengan Ummi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Demikian secara singkat pada hari ini. Semoga ummahat semuanya diizinkan Allah menjadi Khadijah masa kini yang terus tangguh, kukuh, tabah, sabar, tegar, ya. Hebat bukan di mata dunia, tapi di mata para masyarakat langit, di mata para malaikat Allah, hingga para malaikat Allah insya Allah yang terus mendoakan kita, memohonkan ampunan bagi kita. Semoga Allah mudahkan hisab kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Dzalika fadlu minallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhali, Teteh kembalikan kepada Neng Tika. Terima kasih Teh atas ini bukan cuma ilmu ya, tapi juga motivasi based on true story, terus juga sumber yang nyata, valid kalau kita ngambil contoh, dan relate banget sama mamah-mamah muda zaman kini. Belum lagi insecure-nya Teh, belum lagi bagaimana masalah rumah tangga yang kadang kecapean, belum lagi seperti itu. Gimana sih Ibunda Khadijah itu begitu kuat, bukan cuma yang dikorbankan, bukan cuma tenaga untuk mengurusi urusan domestik, bukan cuma urusan harta yang kemudian dikorbankan, tapi seluruh jiwa dan raga. Mungkin itu yang jadi poin besar kenapa Ibunda Khadijah menjadi istri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, ya. Jadi Teteh mohon izin ada 2 pertanyaan yang disampaikan sebelumnya oleh audiens kita, tapi saya rasa memang mirip-mirip dengan menjadi satu pertanyaan ya, tapi saya bacakan dulu keduanya, nanti boleh dijawab oleh Teteh Khadijah. Dari Ummah Mazlin Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Peggy Melati Sukma atau Teteh Khadijah, syukron atas penyampaian ilmu pengetahuannya dan penjelasannya untuk kami semua, khususnya ummahat pada sore hari ini. Saya izin bertanya, bila seorang perempuan atau muslimah yang qadarullah pada saat ini sedang diuji oleh Allah dengan adanya penyakit medis, penyakit non medis, kemudian juga kecemasan dan gangguan syaitan dengan bisikan apapun, syaitan laknatullah yang sudah lama berada dalam dirinya, sehingga membuat dirinya mengalami kesedihan, kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, bagaimana caranya agar wanita muslimah yang sedang diuji kuat dan juga mampu dirinya sendiri menumbuhkan motivasi dan semangat dan juga sikap istiqomah dalam menjalani ketaatan perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kiat-kiatnya agar wanita muslimah ini yang saat ini sedang menjalani futur bisa meneladani Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Syukron jazakillah khairan katsir dari Ummah Mazlin Khairani. Selanjutnya pertanyaan satu lagi dari Ummah Junarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teteh izin bertanya. Waalaikumsalam. Ummi Khadijah memiliki keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri yang mendampingi suaminya dalam kondisi apapun. Itu yang mungkin saat ini sedang kritis di tengah-tengah kita sebagai kaum istri. Terutama banyak suami yang tidak memperlakukan istrinya sebagaimana Rasulullah memperlakukan Ummi Khadijah. Nah, bagaimana agar istri menjaga keikhlasannya kepada suami seperti
Ummi Khadijah, terutama pada kondisi hati yang sedang tidak baik. Jazakillah khairan katsir. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang kedua ya, terlebih dahulu bagaimana Ummi Khadijah yang demikian ikhlasnya menjadi seorang istri, lalu kita bisa mengambil pelajaran dan juga bersikap sebagai istri yang juga penuh keikhlasan, apalagi dalam kondisi seperti saat ini ya, ketika dunia mungkin sedang tidak baik-baik saja. Terlebih lagi disebutkan dalam pertanyaan Ummi Khadijah memiliki keikhlasan yang demikian, barangkali karena suaminya adalah Nabi Muhammad ya, yang memperlakukan beliau juga dengan sebaik-baik perlakuan, sebaik-baik sikap. Lah terus kita bagaimana gitu ya. Suami kita gimana nih teh memperlakukan kitanya. Jadi bagaimana kitanya bisa ikhlas, bisa ridho gitu ya. Sebetulnya jawabannya simpel ya. Ketika kita berlatih, berusaha, berjuang ya untuk menjadi ikhlas dalam keadaan kita, baik sebagai anak, baik sebagai istri, baik sebagai ibu, baik sebagai sahabat ya, utamanya sebagai hamba Allah. Keikhlasan itu kita jalani karena siapa? Kalau karena suami kita akan menemukan terus-menerus banyak kekecewaan. Karena suami kita bukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga bukan Ummi Khadijah radhiyallahu anha, ya. Tetapi kita mengambil pelajaran, hikmah, tuntunan, tauladan, contoh, semangat, inspirasi, motivasi, gitu ya. Semuanya tentu dari beliau berdua, karena itulah rumah tangga terbaik yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga paling awal menjadi ikhlas di dalam rumah tangga itu melakukannya bukan karena siapapun, tapi karena Allah. Sehingga setiap kali kita merasa lelah, setiap kali kita merasa mentok. Nabi Musa alaihissalam juga mentok di pinggir Laut Merah. Nabi Yunus alaihissalam juga mentok di dalam perut ikan. Nabi Ibrahim alaihissalam juga mentok, ditahan, dicengkram, dilemparkan ke dalam kobaran api oleh kaumnya ya. Dan tentu banyak contoh-contoh lainnya dari yang dialami para nabi dan rasul kita. Ummi Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, yang begitu beriman, yang begitu tawadu, mentok gitu di dalam istananya Fir'aun itu sebagai istrinya Fir'aun ya. Tapi apakah beliau-beliau semuanya ini melakukan keikhlasannya karena dirinya atau karena manusia di sekitarnya? Enggak, kekuatannya itu karena segala keikhlasannya itu dipanjatkan kepada Allah Ta'ala. Ummi Maryam binti Muzahim, ya Allah, kayak apa mentoknya? Gimana nggak disentuh laki-laki bisa hamil? Mentok, tok, 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 gitu ya. Kalau mau bicara mentok udah apa, mau gimana? Mau gimana bicara sama kaumnya? Mau bagaimana? Nggak ada yang percaya. Dicaci, maki, dihina, dina. Aduh, ya Allah, ya Rabbal Alamin ya. Tapi kan kemudian kuncinya adalah, oh iya mentok banget nih Ummi Maryam. Gimana itu harus menghadapi kaumnya, keluarganya dan semuanya, kok nggak disentuh sama laki-laki kok bisa hamil gitu kan ya. Ummi Maryam bisa bicara apa? Nggak bisa bicara, gimana perutnya terus makin membesar dan memang ada jabang bayi di dalam. Nggak bisa bicara. Jadi apa yang dilakukan? Berserah kepada Allah. Sudah menggantungkan semua harapannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Ummi Asiyah binti Muzahim, Ummi Maryam binti Imran, ya, Ummi Khadijah binti Khuwailid, Ummi Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, inilah contoh-contoh dari para perempuan yang Allah sebut sebagai penghulu jannah, yang mana perbuatan keikhlasan beliau-beliaunya ini bukan karena apapun, tapi berharap kepada Allah. Itu dulu kuncinya. Di dalam rumah tangga kah, sebagai anak kah, sebagai sahabat kah, sebagai pendakwah kah, ya. Mari kita ingatkan terus diri kita. Ketika lelah, ketika mentok, ketika tersudut, ketika merasa terzolimi, dan seterusnya. Mari kita ingat bahwa kita bertahan, bahwa kita berbuat,
bahwa kita menjalani ini semua karena berharap ridhonya Allah Ta'ala. Oh, jadi kalau kita diapa-apain aja di dalam rumah tangga, keadaannya bagaimanapun, kita bertahan aja teh. Biar hancur-hancuran juga. Ya tentu Islam bukan seperti itu. Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin. Nabinya rahmatan lil alamin. Maka risalahnya ini rahmatan lil alamin. Kasih sayang untuk seluruh alam. Quran itu adalah syifa, furqan, nur, huda, ya. Jadi seluruh jawabannya ada di sana. Maka ketika kita mengalami di dalam rumah tangga suatu keadaan yang begitu bergejolak, berkecamuk, kemudaratan besar, ada hal-hal yang menabrak syariat, agama Allah menjadi astagfirullahaladzim ya, terinjak-injak misalnya di dalam rumah tangga ini, ya tentu Allah sudah siapkan mekanisme penyelamatan dirinya. Allah sudah sediakan perceraian itu dihalalkan, tapi Allah murka kepadanya. Maka jangan apa-apa cerai karena Allah murka kepadanya. Tapi dia standby gitu. Dia standby untuk keadaan-keadaan yang memang harus itu gitu jalannya. Nah, oleh karenanya kita harus menggali ilmu. Dan kita harus bisa menelaah ketika rumah tangga udah begini, begitu. Kita udah berjuang, kita udah berusaha. We do our best already. Kita sudah terus bertolabul ilmi, kita sudah terus berbakti kepada suami, kita sudah berjuang dengan segala ibadah kita. Kita mudarat itu terus semakin besar gitu ya, misalnya. Maka jangan gegabah di dalam mengambil pintu standby itu. Melainkan betul-betul mantap tolabul ilminya, betul-betul jelas bahwa hati kita bukan diliputi oleh emosi, kemarahan, kecemburuan, tidak terima, tidak suka, sakit hati. Nggak bisa dengan yang begitu-begitu. Hati kita mesti rebah dulu. Mesti ridho dulu. Mesti tentram dulu. Hatta nanti yang diambil adalah pintu standby itu, emergency exit itu, tapi semuanya berdasarkan tolabul ilmi. Berdasarkan keilmuan di dalam syariat Islam. Yang kalau kita tidak menguasainya, maka kita bersandar kepada orang-orang salih, guru-guru salih, alim ulama yang kita mintakan bimbingannya terus dalam keadaan tersebut. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, ikhlas dalam rumah tangga dengan ujian-ujian, perilaku-perilaku yang kita hadapi dari suami dan seterusnya, maka paling awal jadikan semua yang kita lakukan itu ya karena kita mengejar ridhonya Allah. Karena kita mengharapnya di hari penghisaban, semoga aku tertolong oleh semua amalanku ini sebagai istri, sebagai ibu. Kalau mikirnya dunia hari ini, ya Allah tiap hari capek deh gitu. Pasti. Tiap hari punya suami, ada aja punya suami gono-gono-gono. Yang suami punya istri gono-gono gini gitu ya. Ada aja ya Allah Rabbal Alamin. Ya karena kita bukan Khadijah, suami kita bukan Nabi Muhammad SAW. Kira-kira seperti itu. Untuk pertanyaan pertama, panjang ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa tetap mengambil hikmah dan contoh dari Ummi Khadijah saat kita merasa keadaan kita futur. Saat kita merasa bahwa kita itu diliputi berbagai macam cobaan, ujian. Bahkan kita merasa kita diganggu nih oleh yang non-medis. Walaupun juga kita menderita secara medisnya. Jadi harus apa? Harus betul-betul kembali kepada agama Allah. Ruqyah. Bersih-bersih. Bukan cuma soal, ruqyah itu bukan cuma soal prosesi terapinya. Bukan. Tapi kembali betul-betul kepada ayat-ayat Allah. Syariat. Ya. Sudah betul-betul kembali ke sana. Sebab Allah Ta'ala mengatakan pada surah An-Nahl 98-99, jika kita bergantung kepada Al-Quran dan senantiasa meminta perlindungan Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, dan kita beriman, serta kita bertawakal, maka syaitan tidak ada pengaruhnya bagimu. Pada surah Az-Zukhruf ayatnya 36 mungkin kalau tidak salah. Ayat 30-an lah ya, 36 kalau tidak salah. Allah mengatakan barang siapa yang tidak mau lagi mendengarkan ayat Allah. Mendengarkan ini bukan cuma soal dengar murotal, baca, ngaji, enggak, tapi
kita udah enggak mau apa? Kita enggak fight lagi untuk ayat-ayatnya Allah gitu. Kita sudah enggak berpegang lagi gitu kepada ayat-ayatnya Allah. Maka Allah mengatakan, aku jadikan syaitan sebagai temanmu. Kalau kita tidak mau lagi bergantung pada ayat-ayat Allah, memang Allah yang jadikan syaitan sebagai karin, sebagai teman yang nempel terus gitu sama kita. Dia nempel terus. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Hanya dengan kembali kepada ayat Allah, dengan memurnikan semuanya, perasaan kita, keadaan kita bersih-bersih gitu ya. Nah, jangan juga kemudian masalah seperti ini, masalah bahwa kita merasa kita kena penyakit medis dan non-medis, masalah bahwa kita merasa kita ini dikepung terus oleh yang non-medis, misalnya seperti apa kita sebut jin dan seterusnya, itu ada, kita harus mengimaninya karena Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Allah memang ciptakan jin. Tapi jangan kemudian kita kayak maaf apa ya? Kayak bikin ngetop dia gitu istilahnya, kayak raising him up. Jadi kita kayak ngomongin terus si jin ini, as if bahwa jin itu lebih kuat dari kita, as if bahwa kita itu kalah sama dia gitu, as if bahwa aku ini menderita banget diserang terus dari segala penjuru. No, jangan kita bersikap yang seperti itu. Nggak perlu kita bicara-bicarakan itu terus, nggak perlu itu kita angkat-angkat terus, nggak perlu kita bikin bahwa jin dengan para bala tentaranya yang ada di sekitar kita ini merasa pongah ya, pongah melihat kita melihat kita seperti kesulitan, melihat kita seperti merasa diserang terus, melihat kita nggak perlu ya. Nggak perlu. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengobatinya dengan kembali kepada ayat-ayat Al-Quran, membersihkan seluruh diri, hati, perilaku, pikiran, bahkan tidak mengangkat-ngangkatnya gitu. Ya, itu bagian dari membersihkan. Bagian dari membersihkan. Cukuplah orang-orang salih itu selalu berurusan dengan Allah Ta'ala. Ya, makin sedikit ia berurusan dengan pandangan dunia. Masya Allah. Masya Allah ya. Semakin, Masya Allah ya. Semoga semakin terjaga hubungannya dengan Allah. Semoga semakin mudah pertolongan Allah masuk. Semoga semakin terikat hanya kepada Allah. Maka semakin ciptaan Allah yang bernama jin dengan bala tentaranya yang tidak mau taat ini, ya semakin sulit juga memasuki kita. Karena itu jaminan dari Allah Ta'ala. Ya, kira-kira seperti itu jawaban Teteh. Keep fighting. Ya, dunia ini kan tempatnya berjuang. Jadi jangan selalu kita mengutarakan persoalan, mengutarakan masalah, menanyakan, tapi ketika kita sudah mendapatkan jawabannya, we don't fight for it gitu. Kita nggak berjuang untuk itu. Kita cuma sekedar oh begitu, aduh tapi berat ya gitu. Ya berjuanglah, berjuang. Tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah Ta'ala. Allah bisa selesaikan penyakit kita, medis dan non-medis, medis maupun non-medis, kapanpun Allah mau, asal langkah-langkah yang kita tempuh itu pas. Nah ini yang kita mesti pelajari, ya. Ruqyahnya mesti seperti apa, kembali tazkiyatun nafsnya mesti seperti apa, tasawufnya mesti bagaimana, ya. Nah itu kita mesti terus belajar betul-betul membersihkan dan merapikan diri kita di hadapan Allah. Insya Allah Allah bersama orang-orang yang sabar, bersama orang-orang yang berjuang, bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang berhijrah. Tidak mungkin makhluk-makhluk lainnya yang disebut non-medis itu. Maaf, astagfirullah. Tidak mungkin kekuatannya lebih besar dari ayat-ayat Allah. Sudah pasti tidak mungkin. Kitanya yang mesti kuat. Kitanya yang mesti berbuat. Insya Allah. Semoga Allah menolong kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari Teteh. Minta maaf. 5 menit lagi sudah maghrib. Sudah harus ditutup. Mungkin terakhir, umur cuma sebentar ya, di dunia cuma lewat. Jangan sia-siakan waktu. Kalaupun harus berjuang, bertahan, kalaupun harus berlelah-lelah, kalaupun ada yang kita rasa sebagai kesusahan, penderitaan, itu pun hanya sebentar. Jangan sampai yang sebentar ini menjadi kecelakaan yang abadi di hari akhir. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik kita berjuang habis-habisan di waktu yang sebentar untuk selamat nanti di waktu yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsir. Maaf lahir dan batin.
kita tutup dengan doa keselamatan dunia dan akhirat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah ridha dengan semua ikhtiar kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb ya Rabb. Demikian dari Teteh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Maaf lahir batin. Maaf menutupnya agak cepat-cepat supaya nggak nabrak maghrib. Ya. Terima kasih Teteh Khadijah atas semua ilmunya, kemudian penjawab pertanyaannya, kemudian juga sekaligus closing statement. Kalau begitu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih dari Darul Umi untuk Teteh Khadijah PG Melati Hikmah. Semoga selalu dalam kesehatan, kemudian juga selalu dalam keberkahan beserta seluruh keluarganya. Dan umat-umat yang ada di sini, terima kasih sudah bergabung. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dan langsung diaplikasikan yang seperti tadi disampaikan oleh Teteh Khadijah. Sekian dari saya. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Nanti sampai ketemu di webinar kajian selanjutnya bersama Darul Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih Teteh. Salam untuk Mas Agas dan keluarganya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.